Nah, jadi mulai awal dari rapat tanggal 1, terus berikut di hari Rabu minggu kedua itu sudah mulai pembersihan negeri, mulai dari sekitar gereja, kuburan, dan sekolah. Nah, terus hari Kamis pembersihan di seputar Baileu di atas ini. Nah, terus dia berlanjut malamnya itu yang pemuda naik ke Gunung Sirmau. Nanti hari Jumat besoknya Katona itu malam ke Gunung Sirmau itu sekitar jam 3 dan turun jam 3 juga, jam 3 sore. Nah, setelah turun dari Gunung Sirmau ada penyambutan oleh Upo Pemataina itu di Soairang yang terbilang di Teung Rulimenas itu. Nah, penyambutan di situ baru ketong sama-sama ke Baileu sama Suru. Nah, setelah acara adat di Baileu yang mana ada cakal lele, ada kapata dari kepala sua adat, kepala sua terang, tetapi juga doa oleh pendeta yang sekarang, juga Bapak Raja memberikan wejangan-wejangan yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Nah, dari situ baru balai terbagi dua, yang Soerang ke Nuwei dan Sopera ke Air Werlo. Pada umumnya orang tahu bahwa memang air itulah sumber hidup. Masyarakat ini pada umumnya itu kalau tanpa air itu masyarakat bisa gitu. Inti daripada air ini, kenapa kita harus jaga? Karena memang di Soya ini semua orang kota ini semua minum air di Soya, dari Soya. Jadi kalau orang Soya semua menjaga air, maka habislah orang di kota. Jadi ya banyak program dari pemerintah untuk melestarikan alam sekitar ini di kaki Gunung Sirmau untuk bagaimana kita menjaga sumber-sumber air kepada generasi berikut, agar marilah kita tetap menjaga melestarikan alam ini, karena tanpa alam kita tidak bisa menikmati akan apa yang nanti ke depan sebagai sumber-sumber air. Kalau kita senjaga berarti habislah kota ini. Kalau air adat Nuwei ini kita melestarikan akan sampai sekarang. Boleh diganggu orang dulu bercuci di situ. Beta punya tete yang tua kepala suatu. Untuk sumpah ada satu orang. Untuk bilang lama-lama sih jadi kolo untuk kerja di kehutanan. Balupa macam kodo. Jadi itu paling jaga itu, melestarikan alam dari orang tua moyang Sutaro. Air ini kan sumber hidup, tuh. Artinya ketun sebagai Kristen ketun juga tahu persis bahwa air itu sumber hidup. Tuh, memang orang tua di atas yang sumber kehidupan ketun semuanya. Tapi air ini untuk ciptakan untuk memberikan kehidupan untuk ketun. Memang sebagian besar ini nikmati air ini dari Soya di kota. Sebagian besar orang kota nikmati air dari Soya. Kalau ketemu prosesi adat itu banyak kali itu ketumpung istilah ketumpung mata ina baru, dong yang baru nikah, dong pilih dong ambil air itu. Katanya supaya ada pemomongan cepat dan sebagainya, itu kadang-kadang memang ada ceritanya seperti begitu. Kita punya sebetulnya kesan juga bukan untuk warga, bukan keton di Soya saja. Tapi siapa yang menikmati air ini, mari kita sama-sama menjaga lingkungan sekaligus kita bisa memelihara sumber-sumber air.
Semua kita orang percaya tahu bahwa air itu sumber kehidupan. Nah, untuk menjaga sumber kehidupan ini, kita awalnya mulai dengan adab, keberadaban. Jadi setiap sumber air yang ada, karena ketorang ini punya negeri yang tertinggi, kurang lebih 480 meter permukaan air laut, makanya disitulah sumber-sumber air itu dia mengalir ke bawah. Ini barang ciptaan. Nah, bagaimana fungsi kita manusia yang hidup untuk menjaga kelestarian ini air? Air ini merupakan satu kebutuhan yang tidak bisa dilepas begitu saja. Beta selaku pemerintah negeri, bagi raja di negeri, itu beta himbau untuk menjaga seluruh sumber air yang ada di negeri. Dan ketong sebagai pemerintah, ketong bertanggung jawab sebagai orang adat yang tahu aturan-aturan adat. Kita selalu mengharapkan ke generasi yang akan datang untuk tidak melupakan apa berkat yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa untuk ketong bisa hidup sampai saat ini. Marilah kita sama-sama sebagai makhluk hidup ini, ya, kita perhatikan kemurnian dari air itu sendiri. Gandung, selamat datang di Beta Mungkin Kehidupan. Beta Petra, anak generasi Z. Sama kayak dong lagi, mari beta hijau anak adat. Beta pun asal dari negeri Soya. Ingatang jangan pas sekali dong lupa dong pun jati diri. Teman-teman mau tahu kayak bagaimana beta pun budaya dan tradisi di negeri Soya? Kamari, ikut beta. Hormati. Maluku, negeri yang kecil tapi manis. Manis dengan sejuta keindahan alam dan kekayaan flora fauna. Beralaskan adat, budaya, dan bahasa yang bersatu padu di bumi 1000 pulau. Salah satunya negeri Soya. Negeri adat yang disemai dalam bingkai persaudaraan, yakni budaya cuci negeri. Bukan hanya dengan manusia, tetapi juga alam sebagai representasi kehadiran Allah yang terus memberkati negeri Soya dengan air murni, mengalir dengan tulus memurnikan jiwa dan memberikan kehidupan. Ada yang beda. Ini sih tuan rumah. Diana, masuk. Dati sih beli dua orang tua nih, beli orang lain. Iya. Emma, Apa Minggus? mari datang bikin teh dulu, ada tamu nih. Siapa itu? Mari dulu. Tunggu beta bikinnya dulu. Ada apa aja? Ini sini. Mama Emma. Sayang, kenapa
Sama-sama kamu kabar bagaimana? Ada mobilnya tuh? Dia kan cuma dapat nomor biasa. Nanti jangan dicari. Oke, kita dapat sama-sama semua. Bukannya sih ada janji kata Pak Tigri soya di 2 mata air yang itu tuh. Ayo sudah, pertama-tama beda pun konten TikTok. Oh iyo, 2 mata air yang saya pernah bilang tuh. Gas Jomari. Ayo. Sudah habis lah gas. Janji. Oke. Wai Werhalo, itulah nama yang diberikan pada salah satu mata air di negeri adat Soya. Mata air yang adalah anugerah dari Tuhan bagi Soapera dengan 4 mata rumah, yaitu Rehata, Tamtelahitu, Pesulima, dan Hua'a. Sebagai marga asli keturunan raja, maka di mata air ini selain terdapat parigi untuk masyarakat Soya, terdapat juga parigi raja yang dikhususkan hanya bagi para raja. Ada pula mata air murni yaitu Unuwei. Mata air ini dimiliki oleh Soa Erang yang dipimpin oleh marga Suplani. Juga menjadi warisan bagi marga lainnya sebagai marga pendatang. Dibalut alam Soya dan indah. Hal ini yang dalam budaya cuci muka digambarkan dalam ikatan kain gandum. Yang kedua ujungnya dipegang oleh 2 orang mata inai yang tertua dari Soapera sambil mengambil rombongan dari Teung Tonisou dan dibailele sebanyak 3 kali. Selanjutnya, rombongan dibawa ke rumah Upulatu atau raja dan meneruskan perjalanan untuk mengambil rombongan Soa Erang di Teung Rulimena. Semua ini merupakan tanda bahwa setiap dari mereka, jiwa dan pikiran negatif telah dibersihkan dan dipersatukan melalui ikatan kain persaudaraan yang akan terus mempererat ikatan hidup orang basudara. Tali persatuan merajut kebersamaan, juga memberikan kesejahteraan bagi setiap orang. Lebih dari itu, Wai Werhalo dan Uniwei telah menghidupkan banyak negeri-negeri tetangga. Orang-orang yang berkunjung ke negeri adat Soya bahkan menghidupkan banyak jiwa dari kemurnian dan kesakralan kedua mata air tersebut. Wih, memang Tuhan pembuatan tangan sih pernah gagal. Saya pernah gagal. Bikin beta bersyukur sekali lihat surga yang dibumikan. Beta dengan alam saya akan pernah tak pisah. Sama dengan 2 mata air di negeri Soya yang akan terus mengalir para kasih kehidupan.
bukan cuma perkasih kehidupan sah. Karena dari air, beta belajar permurnikan hidup dari segala-segala yang bisa bikin kotor katong penjalan hidup. Jadi alam yang adalah anugerah perkatungi, katong mesti jaga, katong lestarikan, dan katong mesti rawat akang supaya sesuatu panah cucu nih bisa rasa apa yang katong rasa sekarang. Marale dong, beta, katong semua jangan pernah lupa katong punya